Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Febrianti Hapulbolo dengan NIM 44242242 Prodi Kimia kelas B. Saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Kimia Anorganik 2, yaitu pembentukan fase sekunder selama pencucian elektrokinetik in situ biji tembaga sulfida utuh. Apa sih definisi dari ekstraksi tembaga? Ekstraksi tembaga merupakan proses penting dalam industri pertambangan tembaga. Proses ini memungkinkan industri pertambangan untuk memperoleh tembaga dari biji tembaga. Pencucian tembaga sulfida secara elektrokinetik in situ adalah teknologi penambangan baru yang bertujuan untuk memperoleh kembali tembaga dari badan biji tanpa penggalian fisik, sehingga secara signifikan mengurangi dampak lingkungan dari operasi penambangan. Namun, kelangsungan hidupnya pada skala yang lebih besar sangat bergantung pada pengembangan pemahaman komprehensif tentang proses geokimia yang terjadi di dalam ruangan pori batuan utuh selama pelindian. Salah satu permasalahan penting yang mempengaruhi efisiensi operasi pelindian tembaga sulfida adalah pembentukan lapisan sekunder. Yang berikut ada preparasi bahan baku, di mana terdapat pemotongan biji. Pemotongan biji ini dilakukan untuk mempermudah proses ekstraksi tembaga. Biji yang berukuran kecil akan memiliki luas permukaan yang lebih besar, sehingga larutan lixivian dapat lebih mudah menembus biji dan melarutkan tembaga. Yang kedua yaitu pembersihan biji, di mana pembersihan biji dilakukan untuk menghilangkan kotoran dan bahan-bahan lain yang tidak diinginkan. Kotoran dan bahan-bahan lain ini dapat menghambat proses ekstraksi tembaga. Yang ketiga, terdapat pengeringan biji. Pengeringan biji dilakukan untuk menghilangkan air yang terkandung dalam biji. Air dapat menghambat proses ekstraksi tembaga karena dapat membentuk lapisan hidrogel di permukaan biji. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, preparasi bahan baku yang tepat dapat meningkatkan efisiensi proses EKISL biji sulfida tembaga yang berukuran kecil, bersih, dan kering akan lebih mudah diekstraksi tembaganya. Berikut ada sampel yang digunakan pada jurnal ini adalah biji sulfida tembaga dari tembaga Cuprum aurum. Biji tersebut memiliki kandungan tembaga sekitar 2,5% dan kandungan emas sekitar 0,5%. Biji tersebut memiliki ukuran rata-rata 1 cm. Yang berikut adalah proses di mana sampel biji sulfida tembaga dikemas dalam wadah yang terbuat dari bahan yang inert seperti gelas atau plastik. Yang kedua, larutan lixivian dimasukkan ke dalam wadah tersebut. Yang ketiga, kedua elektroda yaitu elektroda katoda dan elektroda anoda dimasukkan ke dalam wadah. Yang keempat, medan listrik kemudian diterapkan antara kedua elektroda. Yang kelima yaitu proses ekstraksi tembaga berlangsung selama beberapa jam atau hari. Pada proses EKISL, larutan lixivian akan mengalir melalui pori-pori biji. Larutan lixivian akan melarutkan tembaga dari biji. Medan listrik akan menyebabkan pergerakan ion-ion dalam larutan, termasuk ion tembaga. Ion tembaga yang terlarut akan bergerak menuju elektroda katoda. Pada proses EKISL, dapat terbentuk lapisan sekunder di permukaan biji. Lapisan sekunder ini dapat menghambat proses ekstraksi tembaga. Lapisan sekunder ini dapat terbentuk akibat reaksi kimia antara larutan lixivian dengan biji. Reaksi kimia antara larutan lixivian dengan biji.
Pada jurnal tersebut, para peneliti menemukan bahwa lapisan sekunder yang terbentuk pada proses EKISL adalah belerang elemen. Belerang elemen terbentuk akibat oksidasi polisulfur yang terlarut dalam larutan lixiviant. Polisulfur adalah senyawa yang terbentuk dari kombinasi beberapa atom sulfur. Lapisan belerang elemen ini dapat dilarutkan kembali menggunakan larutan lixiviant. Oleh karena itu, proses ekstraksi tembaga dapat tetap berjalan meskipun terbentuk lapisan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, proses EKISL dapat digunakan untuk mengekstrak tembaga dari biji sulfida tembaga. Namun, proses ini harus memperhatikan pembentukan lapisan sekunder. Lapisan sekunder dapat dilarutkan kembali menggunakan larutan lixiviant sehingga proses ekstraksi tembaga dapat tetap berjalan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.